Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Marina Puji Nanditya, NIM 2012-10243 dan Muhammad Abdul Aziz, NIM 2012-10262, akan mempresentasikan sebuah materi tasawuf tentang sholat, perjalanan rohani menuju Allah. Untuk itu, silahkan disimak, kita saling belajar bersama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz. Pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa berarti doa, memohon kebaikan dan pujian. Sedangkan sholat dalam perspektif fikih adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, kata as-sholah dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna atau dua akar kata, yaitu sholah dan washolah. Sholah artinya berdoa, jadi kita memohon atau menyeru kepada Allah. Washolah artinya sama dengan silah, yaitu menyambungkan. Jadi sholat itu mempunyai makna adanya ketersambungan kita sebagai hamba dengan Allah. Dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syarak. Sholat dalam pandangan Islam adalah merupakan bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan dan sekaligus sebagai cermin keimanan bagi seorang mukmin. Dalam kajian tasawuf, secara umum ada dua makna sofistik sholat. Pertama, sholat itu adalah mi'raj, artinya mendaki, taroki menuju Allah. Dan setiap kali hamba Tuhan akan mendekati atau mi'raj, pada saat itu Tuhan akan turun. Misalnya bagi orang yang salat. Tetapi sholat itu tidak pernah mengangkatnya, maka sholat itu diragukan karena merasa tidak dekat dengan Allah. Artinya orang itu baru sholat secara lahiriah dan secara sofistik belum menimbulkan perubahan yang ada dalam dirinya. Karena tujuan daripada sholat bukan sekedar gerakan-gerakan badan, tetapi adanya keterkaitan hati dengan Allah. Di dalam sejarah sholatnya Nabi Muhammad SAW dan para sufi, bedanya gemetar, mukanya pucat, bibirnya kadang bergetar saat membaca ayat-ayat Allah. Kalau ingin memperoleh sholat yang seperti itu, maka sholatlah seperti orang yang akan meninggal besok. Sholli sholata Sholli sholatan sholata mawati. Sholatlah seperti orang yang akan melepaskan atau meninggalkan dunia. Kalau kita mengetahui besok akan mati, pasti akan menyiapkan segala sesuatunya, salah satunya dengan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Seperti kata Rasul, kalau ingin memperoleh sholat yang baik, menjadi mi'raj atau sholat yang bisa menjadi kendaraan, maka syarat utamanya adalah berupa menjadikan sholatnya sebagai yang terakhir. Sehingga orang yang sholat demikian tidak merasa capek, justru dengan sholat akan memperoleh kenikmatan dan ketenangan di dalam batinnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Saudara Abdul Aziz. Selanjutnya, tujuan sholat. Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikan sholat menurut Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya
dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah, sehingga banyak mereka yang Islam melaksanakan sholat, tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat yang kami bahas ini ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang ke-9, duduk yang terakhir. Yang ke-10, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Yang ke-12, mengucapkan salam. Yang ke-13, tertib. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini dijelaskan ada A sampai H. A. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang B. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas, terbuka aurat. Yang C. Berbicara dengan sengaja. Yang D. Banyak bergerak dengan sengaja. Yang E. Makan dan minum. Yang F. Menambah rukun fi'li seperti sujud 3 kali. Selanjutnya G. Tertawa. Dan yang terakhir, mendahului imam sebanyak 2 kali, khusus bagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.